Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Uliza, BP 19110001, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan jasa maupun perusahaan dagang pada pembentukan Microsoft Database pada laporan keuangan. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari tahap pembuatan mengenai laporan keuangan dari perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu sendiri. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis perancangan dan pengendalian sistem yang diampu oleh Bapak Itwar. Dan yang pertama kita masuk kepada PT Asuransi Indah PTBK neraca saldo per 31 Desember 2019. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa itu sendiri. Di mana teman-teman lihat pada layar ada tabel, di mana tabel ini merupakan soal dari neraca saldo yang akan kita buat dalam bentuk database-nya kemudian. Di mana pada soal yang teman-teman lihat itu PT Asuransi Indah PTBK, yaitu neraca saldonya per 31 Desember 2019, ada akunnya, akun kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, uang muka pembayaran, pajak, tanah, kendaraan, utang usaha, modal, pendapatan jasa, biaya asuransi, biaya telepon, biaya listrik, biaya air, dan biaya gaji. Di mana referensinya bisa teman-teman lihat pada layar, dan di situ ada debit kredit di mana kas 970 juta 776.000, piutang usaha 300 juta, perlengkapan 30 juta 280.000, peralatan 10 juta 30.000, uang muka pembayaran 314 juta 970.000, pajak 130 juta, tanah dan bangunan 1 miliar 300 juta, kendaraan 425 juta, dan hutang usaha pada kredit 185 juta 30.000, modal juga pada kredit yaitu 2 juta 200 2 miliar 200 juta. Terus pendapatan jasa yaitu 1 miliar 250 juta. Di mana biaya asuransi terletak pada debit yaitu 2.959.000, biaya telepon 210.700, biaya listrik 450.900, biaya air 352.700, dan biaya gaji 150 juta. Di mana pada total masing-masing debit dan kreditnya yaitu 3.635.030.000. Debit dan kredit totalnya harus sama agar menghasilkan nilai yang balance. Dan masuklah kita pada pembahasannya yaitu mengenai perhitungan dari perusahaan jasa tersebut. Di mana di sini yang pertama itu kita harus membuat tabel bantu. Di mana pada tabel bantu itu kita harus mengisi secara manual yaitu debit dan kredit. Selanjutnya kita mengasih nilai yaitu nilai 1 dan min 1. Di mana debit 1 dan kredit min 1. Selanjutnya kita masuk ke database tool yaitu relationship tool, di mana di sini kita akan membuat relationship-nya. Ada jurnal, ada bantu, ada tabel bukti transaksi, ada perkiraan, di mana sini bantu ada debit kredit, ada nilai. Jurnal nanti kita akan membuat tabel jurnalnya, ada nomor buku, debit kredit, nomor perkiraan jumlah. Bukti transaksi juga ada nomor bukti, tanggal keterangan, dan perkiraan ada nomor perkiraan, nama perkiraan. Dan selanjutnya setelah kita membuat tabel bantu, kita harus membuat bukti transaksi itu sendiri. Di mana pada bukti transaksi ini
kita harus mencantumkan yaitu nomor bukti kita satu, tanggalnya yaitu terserah kita mau bikin, tapi biasanya kalau suatu perusahaan itu membuat tanggal itu biasa tanggal 31 Desember ya. Cuman di sini saya bikin 31 Oktober. Terus keterangannya kita bikin neraca saldo. Dan di sini kita klik tanda tambah, akan muncul nama nomor perkiraan yang akan kita buat terlebih dahulu. Ini secara manual. Kita bikin debit kreditnya, tandanya debit kredit, terus nomor perkiraan 11 ini kas, 112 ini persediaan, 113 sampai 515 nomor perkiraannya itu sama dengan nomor referensinya dari soal yang sebelumnya. Dimana di sini kita harus terterakan jumlah juga yang akan kita isi nanti pada laporan neraca saldonya maupun laporan laba ruginya. Setelah ini kita isi, kita akan save. Dan setelah kita save, kita akan kembalikan lagi. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel jurnal. Dimana pada tabel jurnal ini, teman-teman bisa lihat ada nomor bukti, ada debit kredit, ada nomor perkiraan, dan ada jumlah. Dimana pada nomor bukti ini dia secara otomatis akan tertera di sini, debit kredit juga, nomor perkiraan juga, dan jumlah juga. Ini akan terisi secara otomatis karena kita tadi telah mengisi tabel bukti transaksi. Jadi bukti transaksi dan jurnal ini sangat berkaitan. Jika kita mengisi bukti transaksi, maka apa yang kita isi di bukti transaksi akan secara otomatis terlampir pada jurnal itu sendiri. Selanjutnya kita bikin tabel perkiraan. Di mana pada tabel perkiraan ini ada nomor perkiraan dan ada nama perkiraan, kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, uang muka, pajak, tanah, kendaraan, utang usaha, modal, pendapatan jasa, biaya asuransi, biaya telepon, biaya listrik, biaya air, dan biaya gaji. Ini sama seperti soal yang kita sudah buat sebelumnya. Selanjutnya setelah kita bikin tabel, kita akan bikin query, di mana query ini fungsinya untuk menselaraskan dari tabel yang sebelumnya kita bikin. Kita harus membuat tabel. Yang pertama kita buat tabel query. Kita close dulu terlebih dahulu semuanya ya teman-teman. Terlalu banyak jadi lama dia loadingnya. Baiklah, tadi setelah kita membuat tabel, kita harus membuat query-nya. Dimana kita harus membuat query jurnal umum. Dimana query jurnal umum ini ada nomor bukti, tanggal, ada keterangan, debit kredit, nomor perkiraan, dan jumlah. Ini tadi akan secara otomatis setelah kita mengisi dari tabel perkiraan, tabel bukti transaksi tadi. Maka di query jurnal ini akan tersave sendiri. Dan cara kita untuk bikin query-nya yaitu kita query design. Terus kita mau bikin misalnya kita butuh tabel batu, terus ada bukti transaksi. Kita N satu-satu aja deh ya. Ada bukti transaksi. Kita butuh jurnal. Terus kita close-in. Terus habis itu di apa ini kita butuh nomor bukti, nilai, nomor bukti, tanggal, sama keterangan. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini kita bikin di sini kita harus total, terus di sini kita ambil sum,
Terus di sini keterangannya kita ambil bills, terus kita ambil keterangan, terus kita kaliin sama tabel. Di tabel bantu ada nilai ini, kita kalikan dengan nilai, terus kita okekan. Nah, setelah ini kita save. Setelah kita save, kita bikin query. Tadi kita bikin query jurnal ya, jurnal umum aku. Kita okekan. Terus setelah itu kita save, habis itu kita close, terus kita buka deh. Nah, akan keluar tampilan seperti teman-teman bisa lihat. Selanjutnya setelah kita bikin query jurnal umum, kita akan bikin query neraca saldonya ya, dimana kita harus bikin query neraca saldo. Query neraca saldo ini ada nomor perkiraan, ada kas piutang, perlengkapan, peralatan, sama seperti soal sebelumnya, dan saldonya juga. Ini akan terisi secara otomatis, jadi kita nggak harus mengisinya. Jadi tahap permulaan kita harus membuat tabelnya, maka kita akan bisa data dari soal itu akan secara otomatis pada query neraca saldo. Selanjutnya kita bikin from, dimana kita harus bikin from jurnal. Dimana from jurnal ini kita isi secara manual, teman-teman. Ini kita harus mengisi, terus ini kita juga harus ketik, dan ini dia akan secara otomatis. Selanjutnya kita membuat tabel perkiraan, dimana tabel perkiraan ini from perkiraan ini kita harus mengisi misalnya satu-satu ini kas kan, terus selanjutnya mau kita bikin apa gitu. Selanjutnya kita close-kan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Abis tadi kita bikin from perkiraan, kita selanjutnya bikin from input data jurnal, dimana pada from ini dia akan teman-teman lihat ada input data jurnal transaksi. Pada input data jurnal transaksi ini ada nomor bukti, tanggal, dan keterangan, dimana pada jurnal ini nomor perkiraan kas, ada debit, kredit, ada peralatan, tanah, hutang, modal. Ini akan secara otomatis terinput setelah kita tadi membuat from perkiraan. Jadi kita harus mengisi from perkiraan dulu ya teman-teman. Ini ada piutang usaha, ada perlengkapan, peralatan, uang muka, pembayaran, dan selanjutnya setelah kita bikin itu, nanti kita akan bikin laporannya dari from wizard untuk membuat Google Form ini kan. Terus habis itu nanti kita mau bikin laporan itu kita pakai report wizard, dimana report wizard ini gunanya untuk kita membuat laporan laba rugi itu ataupun neraca saldo itu seperti laporan keuangan.
Jadi ini misalnya kita bikin, kita perlu tabel perkiraan, terus ini kita berikan semua, terus kita butuh bukti transaksi ya. Nah ini kita ambil semua, terus sama jurnal, nomor bukti enggak, debit kredit, nama perkiraan ada jumlah. Oke, habis itu kita next kan, habis kita next, habis itu kita next, habis itu ini next, baru kita bikin laporannya. Ini bikin laporan habis itu kita finish. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada neraca saldo yang sudah kita buat ya. Ini kenapa begini, karena ini belum saya edit, ya dimana ngeditnya kita pakai design view. Nah kita di sini ini kita mau kita perbesar, ini kita perbesar ukurannya, terus ini mau kita kecilin kalau bentuknya itu udah besar gitu kan. Ini kita kecilin. Setelah itu nanti kita save, udah kita save, kita report ya. Nanti akan tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di mana sini laporan neraca saldonya. Ini tadi kita dari apa ya, kita close, ini kita dari design view yang mau teman-teman kasih warna ini biar lebih mencolok. Saldonya ini juga selisihnya ini juga boleh, ini ada tema. Setelah itu nanti kita save. Setelah kita save, habis itu kita report deh. Maka tampilannya akan seperti ini pada neraca saldo. Selanjutnya kita bikin laporan jurnal. Dimana laporan jurnal ini sama seperti pembuatan tadi. Kita ngambil, kita create, kita ambil report wizard ya. Terus nanti kita ambil laporan jurnal. Terus nanti sama aja sama yang kayak tadi laporan, kita bikin laporan neraca saldo, nanti design view, di sini kita mau desain. Mau kita kasih warna boleh, ini mau kita panjangin boleh, ini kita save. Mau kita kasih warna juga nggak apa-apa, ini warna habis. Terus habis itu nanti ini jumlahnya mau kita kasih warna juga bisa. Teman-teman bebas mau ngasih warna ya, ini bisa juga. Setelah itu kita save deh. Terus kita save, kita report. Hasilnya seperti apa teman-teman bisa lihat. Kita report dulu. Kan berubah jumlahnya jadi warna merah semua, terus jadi warna biru. Selanjutnya kita bikin laporan, ini kita rubah super report nih. Ini dia ada nama perkiraan, asuransi, nomor telepon, biaya listrik. Ini di mana beban support ini untuk mengetahui berapa laba ruginya, total bebannya berapa gitu kan. Terus habis itu kita bikin laporan buku besar, di mana laporan buku besar ini ada nama perkiraan, ada kas, nomor bukti, tanggal keterangan, debit kredit, jumlah. Ini sama aja kita seperti bikin report wizard tadi ya. Kalau kita mau bikin buku besar, kita ngambil report wizard juga. Namun nanti untuk bagian
bagian ini baru kita ngambil keluar di buku besar gitu. Nanti kita pindahin semuanya, terus habis itu kita next. Setelah kita next, nanti akan tambahnya seperti ini. Dan kalau kita mau edit, kita tinggal di side view. Terserah teman-teman mau ganti ini warna apa, ini mau dikasih warna apa, ini mau dikecilin ukurannya, ini mau diperbesar ukurannya, terserah teman-teman. Nah, habis itu kita save, ini kita record deh. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di mana sini ada jumlahnya. Setiap akun dari laporan keuangan soal yang tadi itu akan tertampil di buku besar ini. Selanjutnya setelah kita bikin neraca saldo, beban, laporan buku besar, laporan jurnal, selanjutnya kita bikin query modalas nih yang bisa dibuka ya. Baiklah teman-teman, setelah itu kita bikin laporan laba ruginya. Seperti teman-teman lihat ada layar di mana pembuatan laporan laba rugi sama saja seperti kita membuat laporan jurnal maupun neraca saldo. Kita harus create, kita ngambil report result, habis itu kita ngambil bagian-bagian dari laba rugi yang untuk kita jadikan laporan. Nanti kita bikin database toolnya, nanti kita bikin relevant sheet-nya. Di sini ada bantu, terus ada jurnal, ada bukti, ada perkiraan. Hanya 4 ini ya yang dibutuhin untuk pembuatan relationship. Kalau yang master pelanggan, transaksi piutang, supplier sama hutang ini digunakan untuk perusahaan dagang. Nanti yang selanjutnya akan saya jelaskan gimana pembuatannya. Baiklah, kita kembali ke laporan laba rugi. Ini teman-teman bisa lihat ada nomor perkiraan, nama perkiraan, terus pendapatan jasanya. Pendapatan jasanya berapa gitu kan dari soal tadi, terus pendapatannya jadi minus gitu. Terus biaya asuransinya, biaya telepon, biaya-biaya semua beban. Karena laporan laba rugi itu kan pendapatan dan beban. Jadi pendapatannya kita jabarkan di laporan laba rugi ini, terus dan beban pada soal tadi kita jabarkan juga, maka laba rugi yang akan kita dapatkan yaitu minus. Dimana minusnya ini ada 1.096.226.700. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berterima kasih pada teman-teman yang telah memberikan perhatian terhadap presentasi yang saya sampaikan.